Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanggal 27 Rajab dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih karena ditinggal dua orang yang begitu besar jasanya dalam kehidupan Rasulullah. Yang pertama adalah kematian pamannya Abu Talib. Yang kedua, istrinya Khadijah binti Khuwailid yang begitu besar jasanya, yang senantiasa menguatkan, mendampingi Rasulullah di awal melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesedihan pasti dialami oleh setiap manusia, termasuk juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka isyarat pada Quran surat Al-Isra ayat 1 yang diawali dengan kalimat tasbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini ditutup dengan sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa yang didengar oleh Allah dan yang dilihat oleh Allah terkait dengan kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perlakuan dari musuh-musuhnya ketika ditinggal dua orang yang begitu besar artinya bagi kehidupan Rasulullah. Maka terdapat pelajaran pada ayat 1 surat Al-Isra. Kalau kita sedih, maka temui Allah di masjid yang ada di sekitar kita. Adukan persoalan kita pada doa-doa yang kita panjatkan di dalam salat kita. Kemudian yang kedua, pada muqaddimah Quran surat Al-Ankabut, setiap manusia pasti akan mendapatkan cobaan. Namun Allah memberikan soal sesuai dengan tingkat kemampuan manusia. Dan Allah memberikan kunci jawaban dari masing-masing soal itu. Maka orang yang lemah imannya, dia tak ubahnya seperti rumah laba-laba yang kesentuh sedikit sudah hancur. Maka kata kunci agar supaya penguatan spiritual dengan ketenangan pada ayat 45 surat Al-Ankabut, Allah berpesan kepada kita ketika kita mendapatkan persoalan di dalam kehidupan. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah bahwa mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketika kita mendapatkan persoalan, yang pertama, bacalah, telaah Al-Quran
karena di situ kita akan menemui jawaban-jawaban dalam kehidupan itu. Yang kedua, dirikanlah sholat untuk penguatan spiritual. Karena sholat itu berfungsi sebagai tindakan preventif, pencegahan, agar supaya kita tidak melakukan perbuatan keji yang bisa menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Kemudian ada lagi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Man khafallaha khawwafallahu minhu kulla syai'in wa man lam yakhafillaha khawwafahullahu min kulli syai'in. Barang siapa takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikan takut kepada segala sesuatu. Jadi, tanamkan keyakinan rasa takut kepada Allah dengan mentaati seluruh perintah-perintahnya, jauhi larangannya. Di dalam kehidupan, ikuti aturan rumusan-rumusan yang telah ditetapkan oleh Allah berupa petunjuk atau rambu-rambu di dalam menjalani tugas sebagai hamba maupun sebagai khalifatullah di muka bumi. Kemudian ada beberapa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita yang tentunya tidak lepas dengan bermasyarakat, berhubungan dengan orang lain yang tidak selamanya memiliki sifat keimanan seperti apa yang ada pada diri kita. Maka ketika kita masuk dalam sebuah kerumunan awali, mengingat Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kita berlindung agar terhindar dari godaan syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama Allah yang sempurna dari kejahatan yang Dia ciptakan. Maksudnya sempurna dari kejahatan makhluk. Kemudian bisa ditambah dengan yang biasa dibaca pada zikir pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada satupun yang memudaratkan atau mencelakakan kita bersama namanya, baik dari bumi maupun langit, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian juga di zikir pagi dan sore dalam hadis Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sempit hatiku dan susah, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari bertumpuknya hutang dan perlakuan semena-mena dari manusia. Kemudian ketika kita merasa sedih dalam kehidupan, seperti pengaduan Nabi Yakub alaihi salam, innama ashku bathi wa khuzni ilallahi.
Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian, agar supaya kita tidak direndahkan orang yang memiliki sifat dengki pada kita, maka bacalah Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hailati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Ya Allah, kepadamu juga aku adukan kelemahanku, kekurangan kemampuanku, serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah yang melindungi si lemah, dan Engkaulah pelindungku. Kemudian ketika kita itu direndahkan atau disakiti orang lain, maka dalam hadis Muslim, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna wa qulubuhum biyadika wa innama taghlibuhum anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan Tuhan mereka. Hati kami dan hati mereka ada di tangan-Mu. Sungguh Engkau pasti mengalahkan mereka. Kemudian ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah yang Maha Agung lagi Maha Santun. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah semata, Tuhan yang meliputi arsy yang agung. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah semata, Tuhan langit dan bumi serta arsy yang mulia. Kemudian agar diberi kemudahan oleh Allah dalam semua urusan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Demikian beberapa hal yang bisa menjadi solusi agar supaya kita sebagai orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah tidak sampai menyakiti diri kita sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.